Great. Good morning. Alright, hari ini saya akan sharing about tema adalah jangan hidup seolah waktu masih panjang ya. Don't live as if time is still long. Banyak orang hidup seolah waktu itu masih panjang ya. Masih jauh ya, masih sempat nanti berubah, masih sempat nanti minta ampun, masih sempat nanti melayani Tuhan ya. Padahal siapa yang bisa menjamin nanti itu masih ada? Setiap hari ada orang yang berangkat kerja tapi ternyata dia tidak pernah pulang. Ada yang masih bercanda pagi ini tapi malamnya sudah tidak bernyawa. Hidup ini memang rapuh. Ya, Pak, Ibu, ya. Ini seperti uap kan? Sebentar saja kelihatan lalu gone, lenyap. Ya, Yakobus 4 ayat 14 mencatat ya, apakah arti hidup Anda? Hidup Anda itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ya, waktu saya pernah bertemu ya, dengan seorang bapak di rumah sakit. Ya, dia menderita sakit jantung. Dengan senyum lemah dia berkata, kalau saya tahu umur saya tinggal sependek ini, saya pasti nggak akan habiskan waktu buat marah-marah dan mengejar hal yang sia-sia. Ya, kata-kata itu seperti panah yang menancap di hati saya. Berapa banyak dari kita yang menunda berbuat baik, ya, menunda untuk mengampuni, menunda pelayanan, karena kita berpikir kan masih ada banyak waktu yang panjang, masih banyak, ya, relax bro, relax, ya nggak? Padahal jam kehidupan terus berdetak dan setiap detik mendekatkan kita pada garis akhir. Teman-teman ingat ya, time is a gift, not a guarantee. Waktu adalah anugerah, bukan jaminan ya. Saya pernah dengar ya cerita lucu tapi ini kena ya, itu mengena. Ada seorang bapak yang baru sadar kalau hidupnya itu pendek setelah dapat hasil medical check up. Dia langsung berubah total. Olahraga tiap pagi, ya. Makannya juga berubah, ya. Makan sayur, yang tadinya dia nggak mau makan sayur, maunya ya makan yang enak-enak lah, makan daging. Ya. Dan sekarang dia rajin minum air putih dan berhenti marah-marah, ya. Berhenti bersungut-sungut. Tapi istrinya bilang, waktu kami masih sehat dulu, saya sudah bilang berkali-kali, tapi kamu bilang masih muda, sekarang baru bertobat, ya enggak? Teman-teman, kadang kita butuh teguran keras, ya. Kita perlu teguran keras dulu, ya, bahwa waktu itu tidak bisa diulang. Kita suka berpikir ya, nanti saja deh. Ntar aja, relax bro, relax, ya enggak? Itu seperti kata-kata bijak ya, tomorrow is not promise, so make today count. Besok belum tentu itu datang, tapi jadi buatlah hari ini menjadi berarti. Teman-teman ya, bahkan ketika masih kita baca pernah kan mengenai kisah Daud ya. Daud ketika masih anak muda yang menjadi gembala domba 2-3 ekor. Dia tidak menunggu jadi raja untuk taat dan setia kepada Tuhan. Ya, ia melayani Tuhan dan semua orang tahu keberanian Daud seperti apa. Dia berani melawan Goliat yang badannya hampir 3 kali lebih besar dari untuk tubuhnya. Ya, lihat Maria dari Betania begitu juga. Dia tidak menunggu waktu yang tepat
untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Ia langsung memecahkan minyak narwastu yang mahal dan memuliakan Tuhan dengan tindakannya. Lihat Paulus ya, bahkan dalam penderitaan di penjara, ia tetap menulis surat, ya, surat yang membangkitkan masih banyak, memenggiring iman banyak orang. Mereka tahu hidup ini singkat, jadi mereka tidak mau membuang waktu untuk hal-hal yang sia-sia. Ya, teman-teman, hidup bukan soal berapa lama kita hidup di dunia, kita bisa bernafas, ya, tapi berapa banyak kita bisa berdampak positif bagi orang lain. Kita tidak pernah tahu kapan hari terakhir kita. Jadi jangan habiskan waktu untuk iri hati, kecewa, bersungut-sungut, atau menyesal. Ya, 1 Petrus 2 ayat 16 mencatat bahwa hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan mereka, tapi hiduplah sebagai hamba Allah. Teman-teman, ya, bersyukur kita ada hari ini, masih diberi kesempatan ya. 1 Tesalonika 5 ayat 9 sampai 10 juga mengingatkan kita ya, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus yang sudah mati untuk kita. Artinya apa? Tuhan sudah beri kesempatan hidup, bukan supaya kita bersenang-senang tanpa arah, ya, bukan, tapi supaya kita hidup dengan tujuan surgawi. Ya, pesan moralnya, hidup ini terlalu singkat untuk dipakai menyimpan dendam, iri hati, ya. Terlalu berharga untuk diisi dengan kecemasan, kekhawatiran dan segala macam ya, dan terlalu cepat berlalu untuk disia-siakan dalam hal yang tidak kekal. Life is short but it's long enough if you live it with purpose. Hidup memang singkat tapi cukup panjang kalau dijalani dengan tujuan ilahi. Don't waste your today trying to fix a tomorrow that may never come. Jangan habiskan hari ini untuk memperbaiki hari esok yang mungkin tidak pernah tiba. Jadi closing statementnya, hari ini Tuhan sedang mengetuk setiap hati kita hari ini ya. Jangan tunggu nanti, jangan tunda untuk berbuat baik, jangan hidup seolah-olah waktu masih panjang. Mulailah hari ini dengan satu tekad, saya mau hidup dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan, karena nanti saat kita berdiri di hadapan tahtanya, satu-satunya yang Tuhan tanyakan bukan seberapa lama kamu hidup, tapi apa yang Anda lakukan dengan waktu yang aku berikan. Ya, teman-teman, coba perhatikan, jawab jujur ya pertanyaan ini, jawab jujur terhadap diri Anda sendiri. 1, apa yang selama ini Anda selalu tunda-tunda, padahal Tuhan ingin Anda lakukan sekarang? Ya. 2, apakah Anda sudah memakai waktu Anda untuk hal yang kekal? 3, jika hari ini adalah hari terakhir Anda, apa yang akan Anda ubah? Teman-teman, pertanyaan terakhir ya. Bagaimana Anda bisa memaksimalkan sisa hidup Anda untuk melayani Tuhan dan memberkati sesama? Itu ya. Teman-teman, mari perhatikan benar-benar dan jawab jujur. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas setiap detik kehidupan yang Engkau anugerahkan. Ampuni kami yang sering menunda-nunda untuk hidup benar. Ajar kami menghargai waktu, supaya kami hidup dengan bijaksana dan memuliakan nama-Mu. Kami serahkan sisa hidup kami ke dalam tangan-Mu. Pakailah kami seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
semangat, keep on fire, keep on moving. Tiada waktu tanpa bersaksi tentang Kristus. Tiada waktu tanpa memenangkan jiwa. Ayo mikir. Tuhan Yesus memberkati. Amin.